Faslun yustarotu den syarataken apa ijabun. Ijab itu dari ijabun itu di sini menawarkan untuk qirot, itu namanya ijab. Wa qabulun lan qabul fil qiroti ing dalam qirot kaghairihi minal uqud, kaya dene liyane qirot minal uqudi saking pira-pira akad. Arti akad qirot untuk resminya, untuk dianggapnya itu adalah dengan ijab dan qabul. Karenanya kalau ada orang mengembangkan hartanya orang lain tanpa disertai dengan akad, itu namanya ghosab. Kalau sudah ghosab, perkembangan semuanya tidak ikut memiliki, tetap miliknya yang punya harta keseluruhan. Padha kalih panjenengan ngharap sawai wong ngurai izin, tanduri dan seterusnya. Nah ini kalau ditanduri keseluruhannya itu beda. Kalau nanduri tanahnya orang lain itu hasilnya tetap milik panjenengan sing nandur, akan tetapi karena ghosab wajib bayar ongkosnya atau ujrohnya tanah, kerugiannya tanah, sebagaimana kemarin diterangkan di dalam bab ghosab. Nah, kalau di dalam qirot itu nanti bisa tidak sah qirot, tapi nanti akan menjadi qardun. Qardun, jadi bisa dengan qardun, berarti bagaimana ngutangi di hartaku kau kembang. Misalnya sudah hartaku, hartamu tak kembang nih ya wis, hartaku kembang no wis anu. Dikembangno tidak ada kecelakaan apa-apa, berarti qardun yang nanti. Kalau qardun tangan, bila saya modal untuk berdagang terus dikei ya. Nah ini kalau memang tujuannya itu mengembalikan dengan keseluruhannya, gak usah ada ribhun bainahuma, itu menjadi qardun. Nek qardun berarti ya bati rugi tetap harus mengembalikan, wong jenenge utang kok. Utang kencur, utang ya kentang kencur, utang nyaur beneran nih. Ya terserah, kita menghutangi tak pernah rugi tapi gak dapat bati. Kalau qirot itu spekulasi, bisa rugi tapi juga bisa bati. Setiap sesuatu yang ada batinya akan ada ruginya. Setiap perkara yang ada ruginya juga akan batinya. Kalau tetap tidak ada rugi, kalau tidak ada rugi berarti tidak ada bati, ngeten lho. Wakilah landan dawuhaken apa yakfi cukup opal qabul bil fi'li kelawan ngelakoni fima ing dalam perkara ida kala kang dalam madekare ning ngucap sapa Rabbul Mal khudh hadzal alfa masalan wat tajir fi ala anna ribha bainana. Khud le jukuun hadzal alfa. Hadzal alfa ini ki alfun Al-Fatihah. Alpane kan anu nika nggih. Motor pian nggih. Yamaha. Hadzal alfa ini ki alfa Yamaha. Masalan kelan umpamani is jukun dhuwit 1000 iki watajir lan dagangno sira ing dalem alfa, tapi dengan catatan ala anaribhat janji ngatasi temen setuni laba iku bainana ing dalem antarane kita berdua. Nisfa ini dengan persentase 50-50%.
Nah, separuh niku bahasa sakniki lek digawe persenan, malian ya 50%. Fa akhadha mongko ngalap mongko ngalap sapa amilun minal ijab saking ijab dorob tuka wa amal tuka. Terus ora penak. Anu niku ora enek alipe niku. Fa akhadha titik ngono lho. Fa akhadha mongko ngalap sapa amil. Ngoten. Fa akhadha mongko ngalap sapa amil. Jadi sing pertama niki nyebutaken bisa dengan cara bekerja saja mengerjakan, setelahnya ada aba-aba obo-obo dari Rabbul Mal mengatakan gini obo-obone, Kang, duit 1000 iki ambilen, kamu ambil dan dagangkan, nanti labanya berdua dengan 50-50. Terus dia diem aja, ngelenem terus langsung dijukuk. Nah, ini langsung dijukuk dan dikembangkan. Ini wakila al-qabul fil yakfi al-qabul bil fi'li. Niki namanya qabul dengan pekerjaan. Langsung ora usah muni, tidak usah dengan kata-kata tapi langsung dengan perbuatan. Niku sah. Ngoten. Terus yang mriki terus iki wa minal ijab. Ngoten niki ora wa minal. Anunya alifnya niku kakean. Ya biasa, ngoten niku biasa. Wa minal ijabilan niku tetep sengang saking ijab. Makane tartibane rada janggal. Nggih ana sing kliru sak alif ngoten mawon ya rada mikir bae malian. Wa minal ijabilan niku tetep sengang saking ijab dorob tuka wa amal tuka. Termasuk golongan dari ijab. Si Rabbul Mal mengatakan dorob tuka, sekarang saya akan mudurobah dengan engkau. Masyarakat umum yora paham, dibahasakan dengan akad bagi has. Nah, bagi has. Atau amal tuka, kamu saya jadikan amil di dalam mengerjakan hartaku ini dengan janji ini. Ya, itu cukup termasuk golongan ijab. Titik. Wa syartuhuma utawi syarate ijab lan qabul iku kawakilin wa muwakilin. Syaratnya ngeten ngono. Wa syartuhuma utawi syarate amil lan malik. Amil lan Rabbul Mal. Rabbul Mal lan amil iku kawakilin wa muwakilin. Kaya dene syarate wakil lan syarate muwakil. Apa syarate wakil dan muwakil? Yaitu syaratnya muwakil bisa melaksanakan dengan sendirinya dan wakil pun juga syaratnya mampu melaksanakan sendirinya. Siapa saja yang bisa melaksanakan dengan sendirinya maka sah menjadi wakil orang lain dan sah untuk mewakilkan. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan seperti halnya orang tunanetra tidak bisa berjual beli dengan bek muayyan, bisanya hanya fitimah, tapi boleh mewakilkan yang nanti dijual dengan muayyan. Kenapa kok tidak diperbolehkan dia akan jual beli dengan muayyan? Karena dia tidak melihat, walaupun instingnya tinggi. Nah, itu kan masalah insting itu urusan batin.
tidak realistis dalam masalah gaib. Makanya tidak diakomodir di dalam masalah fikih. Fikih itu mengakomodir yang nampak-nampak saja, yang jelas-jelas saja. Karenanya undang-undang persantetan sampai sekarang nggak ada. Nah, kenapa? Ini sulit dibuktikan. Ini jantet apa ora, ternyata apa ora nggak ada. Nah, yang ada undang-undangnya siapa yang minta tolong atau sanggup untuk merusak orang, membunuh orang lain, nah itu nanti akan diperiksa ngeten mawon. Makanya kesulitannya di sana. Sihir iki piye lek mbuktekno nek apa ora. Ail amili kal wakili. Ail amili tegese utawi ngene. Ail amilu utawi syarate amil gak apa-apa. Ail amilu tegese utawi syarate amil iku kal wakili kaya dene wakil. Wal maliku lan utawi syarate malik iku kal muwakil. Malik niku lir kadya muwakil, amil lir kadya wakil. Fala ya juzu mongko ora kena apa ayakune ento ana sapa wahidun wong siji min huma kang tetep saking wakil lan wakil to amil lan malik iku safihan, maka tidak diperkenankan di antara satu pihak baik itu amilnya atau maliknya niku wong mendu nemen lek Jadi mendu niku nemen lek endu ngoten ya. Nemen lek endu. Termasuk anak yatim niku mendu. Makanya tidak diperkenankan kita menyerahkan harta kepada anak yatim. Lek zakat ya ora apa-apa, tapi tidak boleh diserahkan kepada si anaknya, harus ada walinya. Walinya yang wali dipasrahi seperti wali yang ada di panti atau wali dari orang tuanya. Wala tu'tus sufaha ammalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan hartamu yang menjadi urat nadi kepada orang-orang mendu, termasuk anak-anak yatim. Fala tu'tus sufaha lati ja'alallahu lakum qiyamah, tapi waksuhum warzukuhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Ya aja kok kekno bondone kangge cah yatim, nanti malah digawe tuku iPhone, gawe tuku HP, malah ndak karu-karuan. Apalagi sistem santunan cah yatim, orangnya dipanggil dipamerno niku kasihan dhek niku. Bahkan enek sing malah justru mungguh wae. Prosore awake cah yatim malah dadi nakali ndak karuan. Jadi hilangkan yang semacam itu. Kalau kita memberi ya biasakan berikan kepada, diantarkan, dihormatilah yang memberi. Ki wong memberi diceluk dianu niku kurang dihormati. Wong malah justru kita kesunatan untuk nutup-nutupi di dalam memberikan dengan cara sekira menghilangkan jejak untuk memberikan. Misalnya aku ditanggungan nang sampean kae ya misalnya kan ya. Kan ngono sing ten muin niku anune. Aja malah diceluk terus dikai niku. Niki seperti di kota-kota ketika korban kemudian dikasih keplek terus disuruh njogok terus akhirnya sampai jongkok-jongkorokan terus nek sing tiba nek sing aduh jam kok rebutan mangan sak elek-eleki wong rebutan mangan niku. Nah, rebutan daging. Ya Allah.
niku. Tapi kewajiban kita nang anak yatim niku waksuhum. Nggawe pakaian. Coba pakaian bekas. Saiki wis ora laku pakaian bekas niku. Ya sing apik. Warzukuhum. Kayak ana rezeki berarti kebutuhane dhewe cukupono lah niku. Lah kita santunan nggih jubulan Asura tok pemangane anak yatim Asura tok apa piye gitu. Nah, niku sing paling penting teng mriku. Tapi sekarang kan masih ada KIP kartu Indonesia Pintar. Tinggo wis niki ana anune niku ana tingkat-tingkatane ana kuning, enek biru, enek apa abu-abu. Iki enek sing tingkatan paling miskin, ana rada miskin, ana sing kaya. Waya juzu lan menang liwali tifli. Ampun niku penting dianu niku. Ora jangan terus kita mengikuti anu gawe. Dadi lek mengusap ya iku ungkapan kasih sayang. Jangan pamerkan anu ngono kae. Itu ndak ada urusan kasih sayang niku malah gak enek malian. Ya kita parani pemaneh yatim sik tas-tasan. Mau isi nom ngono kae kan ya rada penak to diparani ngono kae. Kena digawe alat untuk PDKT. Ayo. Diwenehi sing anu sapa sing akeh sing anu PDKT. Waya juzulan menang liwal tifli kedue waline bocah cilik wal madini apa ayu korido. Lah niki. Jadi transaksinya dengan Safe ndak boleh, kalau barangnya milik Safe ndak apa-apa. Tapi yang transaksi walinya ngono. Bahkan hartanya masjid, hartanya musola itu bisa digunakan kios semacam itu, dikembangkan ini saat ini diarani diinvestasikan. Itu diinvestasikan. Ya juzu liwali tifli wal majnun opo ayu korido yento akad mukorodoh akad kirot sapa si wali bimalihima kelan bandane tifli lan majnun dengan catatan ada maslahah ya, sehingga tidak spekulasi. Nek sing spekulasi gak oleh, harus yang jelas dhuhurul maslahah wal hubtoh, kudu jelas maslahah lan ono manfaati. Jangan sampai harta itu dibiarkan sehingga tidak berkembang, selama di situ bisa dikembangkan. Itu harta masjid, harta apapun semacam itu lek dibiarkan gak berkembang. Bisa dikembangkan dengan yang jelas, yang betul berhasil. Kalau beras, kalau gabah, ini disimpan kan gak akan bisa kurang regane. Nah, kecuali kalau nanti khawatir keaman, yo titipkan saja di bank, nggak masalah. Nah, diutangkan nggak boleh. Nah, makanya ya kalau di masjid itu paling angel. Kadang yang hutang itu temannya sendiri. Nah, bahkan ketua takmirnya, ini sudah repot sih ngutang ketua takmirnya. Nanti gak nyaur terus akhirnya hilang, gak bisa. Kalau gak nyaur niku sing tanggung jawab ya bendahara, kudu ngijoli niku. Kenapa? Karena
Dia tidak diperbolehkan ngutangi kok ya panggah ngutangi. Lalu bagaimana? Ya kalau kamu punya utangi milikmu sendiri, kalau tidak punya bilangin niki ndak sah kiai, ngono lho ndak sah. Niki sing angel niku kadang ya tepo selira ngono kae lho. Tidak boleh. Lalu di bank itu bukan menghutangi tapi menyelamatkan. Menyelamatkan. Lalu digawa uang cash malah justru membahayakan. Bisa niku didamel nyewa, digawe napa niku angsal. Tapi sing jelas untung sing gak jelas ora oleh. Kengingu khayawan barang ora oleh, kengingu PT ora oleh. Niku marahnya oke bangkrute. Wa juzul waliti bil majnun payu qorido bimalihi maklan bondoni tifel lan majnun termasuk waliul wakfi diperbolehkan juga untuk nazirul wakfi mengkirotkan harta yang dikuasai untuk dikembangkan. Malah kalau ketika dikembangkan itu laba, kalau tidak dikembangkan itu, kalau kok tidak dikembangkan ini berdosa. Ini berdosa. Disekira dikembangkan itu laba kok gak dikembangkan. Ini berdosa. Mulane repotnya kalau kayak ngoten niku. Diinvestasikan yang sudah jelas. Jangan investasi dengan membeli pabrik gudang garam, itu enggak jelas. Hitungannya enggak jelas nih kayak ya. Sing pakai online walaupun ada jaminan ke pemerintah tapi naik turunnya kan enggak jelas. Kita enggak bisa intervensi, enggak bisa mengetahui. Digunakan investasi seperti kayak bangun tol, kayak bangun jembatan, kayak bangun apa, itu untungnya jelas, gak masalah. Makanya heran orang-orang Indonesia yang demo melarang Mas Joko untuk menginvestasikan dana haji. Yuk, gimana kok gak boleh asal alasannya dana haji untuk orang Islam, jangan diinvestasikan untuk tol yang ditempati oleh orang-orang kafir juga. Ya piye karepe niku. Namanya invest itu urusannya jangan gunanya bisnis itu jangan memandang Islam dan kafirnya. Kanjeng Nabi saja ya juga hutang kepada orang Yahudi dengan jaminan klambi kere. Niku utang 80 sok. Niku utang 80 sok, 80 sok niku nggih kira-kira 80 sok nggih. Sak sok iku 2,5 kilo misalnya. Wis piro niku beras. Lah sehingga sampai Kanjeng Nabi wafat niku dereng nyaur. Terus disaur oleh Sayyidina Ali. Lho niku artinya bukan kita tanyakan masalah nyaurnya, tapi urusannya itu dengan orang Yahudi. Gak masalah, Kanjeng Nabi juga muamalah dengan Yahudi. Itu ditepati wong kafir gak oleh. Itu urusannya dudu wong kafir, ngoten lho, dudu wong kafir. Lah lek wong kafir gak oleh sampeyan digawe bangun masjid itu nanti ya duitnya nyumbang nang masjid itu bakal dikekno wong kafir. Lah wong bangun masjid itu gede kuwesi mesine ya tukune dari Cina kok ya ana. Nek piye ngono tapi jenenge wong akeh ya seperti itu orang sing dikomentari wong-wong tukang becak, wong sing di pinggiratan ya ora ngerti hukum. Walau kala lamun ngomong sapa si amil al-guru kang merdeka. Sapa al-amil akhara ing wong kang liya.
biidznil maliki klan idine malik liyusyarikau kronto nyukutoni sapa si akhir ing amil fil amali waribhu utawi fil amali waribhi lam yajus moko ora wenang apa si kirat fil asohin dalam kal asoh. Kalau amil ngomong nangge wong liya dengan izin malik, ayo kita sama-sama kerjasama nanti labanya ya dibagi karena labanya itu nanti diberikan kepada malik 50%, berarti sisanya dibagi 2 lagi. Nah, berarti 25%. Piye ngono. Ngeten iki lam yajus gak boleh filosofi. Gak boleh. Karena apa kok? Karena aku tidak bolehnya karena apa? Bisik kok. Wasani yajuzu kama law qaradu al malik isnaini ibtidaan. Kama law qaradu kaya oleh akad kirat sapa al malik isnaini ing wong loro ibtidaan. Langsung wong loro dipanggil aku akad kirat nang awakmu kabeh wong loro iki yo dagangen, saya minta 20 labanya 50% untuk saya. Sisanya terserah kamu. Niki boleh. Lah sing ngarani gak ngono piye? Wajaba wal awal bi anal qirada iku ala khilafil qiyas. Bi anal qirada kelan temesune akad kirat iku ala khilafil qiyas ngatasi nulayani hukum qiyas. Qiyas niku lek jenenge kerja, amalnya harus maklum, ongkosnya harus maklum. Di sini ada transaksi yang amalnya maklum, amalnya majhul, kan laku sampai kapan ya berapa kan ya ora tahu. Hasilnya juga majhul. Ndak boleh. Betul. Ini karena nulayani kilas jangan sampai nambah-nambahi hal yang tidak warid dari Kanjeng Nabi, harus cocok dengan yang warid dengan Kanjeng Nabi. Nah kirat itulah kalau dibuktikan lagi dengan penanaman dengan kerja, niku padha karo akad mukhabarah. Akad mukhabarah itu modelnya seperti kirat tapi bukan dagang. Tanahku kau garap, nanti hasilnya 50%-an. Parwedang. Nah itu boleh apa enggak? Namanya akad mukhabarah. Kalau cara Abu Hanifah enggak boleh. Karena itu juga termasuk ijarah. Ijarah niku nyewa niku mestine kudu maklum. Gajinya juga maklum, ini tidak maklum, amalnya enggak maklum, gajinya tidak maklum. Lah Imam Syafi'i memperbolehkan karena Sayyidina Umar akad mukhabarah dengan orang-orang ahli Khaybar setelah tanahnya itu miliknya orang Islam. Nah, tanahnya milik orang Islam tapi digarap oleh orang-orang Yahudi dengan upeti terhadap orang Islam 50%. Nah, itu enggak masalah. Nah, kalau Abu Hanifah mengatakan tidak bisa kalau dikiaskan dengan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sebab yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu masih berbau pajak, jizyah. Masih ada unsur jizyahnya sebab dengan non-Islam yang bertempat di daerah Islam. Dengan non-Islam yang bertempat di daerah Islam. Nah, ini diarani kafir